Etik pariwisata dunia dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memajukan di bidang pariwisata dunia. Salah satunya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan kepada setiap wisatawan yang berkunjung di suatu negara. Kode etik pariwisata di sini ada 10 pasal, yakni yang pertama, kontribusi kepariwisataan untuk membangun untuk saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk masyarakat. Karena dengan saling pengertian dan saling menghormati tersebut akan menciptakan kerukunan antara penduduk masyarakat, petugas pariwisata maupun wisatawan. Dapat dibayangkan ketika orang-orang yang terlibat dalam pariwisata tersebut tidak rukun dan memiliki sifat egois, pasti industri pariwisata tidak akan maju dan berkembang. Kode etik yang kedua yaitu kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Dengan dibangunnya industri pariwisata, destinasi wisata maupun akomodasi wisata diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat maupun orang-orang yang bersangkutan dalam pariwisata tersebut. Contohnya, seseorang yang memiliki usaha travel, tour guide, penjual cindramata di destinasi wisata dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja di sektor pariwisata tersebut, serta pendapatan yang diperoleh di sektor pariwisata juga akan dapat membangun potensi daerah tersebut menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi penduduk sekitar. Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak pengembangan pariwisata di suatu negara. Pariwisata yang dibangun dengan dasar mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dipandang memiliki dampak destruksi terhadap lingkungan di destinasi, baik yang bersifat alam maupun sosial budaya. Untuk itu, dalam pengembangan pariwisata perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? World Tourism Organization atau WTO menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitor, the industry, the environment, and host communities. Penjelasan tersebut dapat didefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan atau pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan. Melalui penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep yang dipraktikkan baik oleh masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisatawan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat. Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri. Pariwisata dapat dijadikan salah satu ujung tombak pemberantasan kemiskinan di Sumatera Barat, khususnya Pariaman. Cita-cita untuk menjadikan Ranah Minang sebagai kawasan yang menarik bagi wisatawan
mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah, pelaku wisata, dan pihak-pihak terkait dengan modal budaya Minang yang sudah dimiliki. Daerah Sumatera Barat dengan penduduk terbanyak berasal dari etnik Minangkabau, memiliki filosofi adat yang dikenal dengan nama adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah, sehingga seluruh kehidupan masyarakat di Minangkabau harus sesuai dengan hukum agama Islam. Dari sejumlah definisi cultural tourism atau pariwisata budaya atau wisata budaya yang ada, tidaklah terlalu mudah untuk menentukan definisi mana yang paling tepat untuk digunakan, terutama bila dikaitkan dengan kepariwisataan Indonesia. Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan atau jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. 5. Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Di Indonesia sendiri, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang paling penting. Terbukti pada tahun 2009 hingga sekarang, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Yang keenam, kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata. Pemangku kepentingan merupakan suatu pihak dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan dengan pertimbangan posisi penting dan pengaruh yang dimiliki. Para pemangku kepentingan tersebut terbagi menjadi kelompok pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok swasta, kelompok akademisi, kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya. Dan mereka mempunyai peranan besar untuk mengelola dan mengembangkan kebijakan maupun sarana dan prasarana dalam berpariwisata. Ketujuh, hak dasar berwisata. Pada dasarnya, berwisata juga merupakan hak asasi manusia dan hak dari setiap orang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 18 Ayat 1 butir A disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan dalam berwisata. Dalam UU itu juga disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Pasal 23 ayat 1 butir A. Kebebasan perjalanan wisatawan. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan undang-undang internasional dan peraturan nasional. Kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara yang lain. Sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal. Demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi. Hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata. Hak-hak mendasar para pekerja yang digaji, pekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu, terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka, dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka. Melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata.
Para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya.